Dia memang ditugaskan untuk turun dan tugasnya itu untuk mengambil dosa-dosa kalian ya, umat manusia, umat muslim gitu teman-teman. Diambil dosa-dosanya dan untuk membuangnya gitu teman-teman. Tapi membuangnya itu nunggu perintah. Dia berkata, sesungguhnya setiap manusia yang sakit itu saya selalu berada di sampingnya, dan setiap orang yang bisa melihat saya selalu ada ketika orang itu tidur. Seperti itu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mata putih, terima kasih kalian yang telah mendukung channel ini hingga sukses seperti ini ya teman-teman. Dan saya mohon dukungannya dengan cara like video Mr. X ya teman-teman ya. Dan ini teman-teman, ini baru saja Mr. X itu melakukan taziah ya. Taziah karena meninggalnya itu malam hari gitu teman-teman. Jadi Mr. X langsung ke lokasi dan nauzubillahi min dzalik ya teman-teman ya. Itu saya melihat ada empat cahaya putih yang mengelilingi jenazah tersebut. Sontak saya nggak berani masuk ya, saya hanya mau masuk ke rumah itu, langsung lihat empat. Akhirnya Mr. X mundur karena itu jenazah yang memang sedang dibersihkan dosanya gitu teman-teman ya. Dia itu terkenal sekali dengan orang yang selalu sakit gitu teman-teman. Ini buat kalian yang sedang sakit ya, mudah-mudahan kita berdoa bersama-sama ya teman-teman ya. Mudah-mudahan kita semua itu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Jika memang sakit kita itu segera diangkat ya, segeralah minta agar disembuhkan gitu, beri obatnya gitu teman-teman. Jadi ketika sakit kita memang itu ditujukan untuk melebur dosa kita ya, kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jika memang sakit itu adalah jalan terakhir ya Allah untuk memanggil kita ya, kita harus terima dengan lapang dada. Jangan lupa selalu bersyukur gitu teman-teman, karena dengan mengucapkan ikhlas dan syukur ya teman-teman, itu akan meringankan beban kita gitu teman-teman. Dan ini orang yang meninggal itu sakitnya itu sudah sangat lama teman-teman, sekitar sudah 5 tahun teman-teman. Dan dia itu sering sekali terbaring gitu teman-teman. Dan ini ya teman-teman ya, waktu saya masuk ya, saya keluar, cahaya itu satu mengikuti saya gitu teman-teman. Dan karena itu saya sengaja ya terus mengajak kameramen saya, kamu kesini gitu, ini ada yang penting gitu. Saya mengajak kameramen saya, dan akhirnya saya sengaja memancing ke tempat ini. Soalnya nanti kalau di perkampungan warga dikira itu ya saya itu sedang bermain-main gitu. Soalnya kalau saya ngobrol dengan makhluk yang tak kasat mata itu, kalau di dekat warga itu bosennya Mr. X itu, mereka itu selalu berkata, Mr. X tolong tanyakan nomor, Mr. X tolong tanyakan nomor ini. Itu yang membuat Mr. X risih. Makanya Mr. X itu bawa ke pekarangan ya, ini dekat dengan rumah yang ditinggali oleh orang yang layak tersebut ya, oleh makhluk yang tadi yang bercahaya 4 gitu. Ini satu yang kesini yang ngikutin saya, mungkin ada yang sesuatu yang disampaikan ya teman-teman, dan dia sedang menunggu saya teman-teman. Sampai kameramen saya pun gemetar. Tadinya hanya berupa cahaya dan sekarang berwujud, cahayanya itu bisa berwujud teman-teman. Mungkin karena ingin menyampaikan ya, kalau berbentuk cahaya kan susah ya teman-teman ya. Dan kini dia berwujud. Assalamualaikum. Baik, saya boleh mendekat? Sini mas.
Ya teman-teman, ini adalah cahaya yang tadi saya ceritakan ya. Beliau ini mengkilap sekali bercahaya. Sebenarnya tujuan apa yang engkau ingin sampaikan kepada saya dan engkau mau mengikuti saya? Oh ya. Ya. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Allahumma fir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Iya teman-teman, beliau tahu saya sedang sakit ya, dan beliau tahu saya sedang ya di fase dimana badan saya itu sedang lemas ya, dan dia ingin menunjukkan kepada saya bahwa ketika kamu sakit, kamu itu perbanyak ibadah, perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya apa yang kau lakukan? Engkau menggenggam dosa-dosa si jenazah tersebut. Buat apa digenggam? Apakah mau dikembalikan dosanya? Tidak. Terus mau dibuang ke lautan. Oh. Mohon maaf ya teman-teman, ini Mister kagak batuk sedikit ya. Dia tahu. Iya. Oh. Ini teman-teman ya. Ini tuh sebenarnya dia bercerita kalau dia memang ditugaskan untuk turun dan tugasnya itu untuk mengambil dosa-dosa kalian ya, umat manusia, umat muslim gitu teman-teman. Diambil dosa-dosanya dan untuk membuangnya gitu teman-teman. Tapi membuangnya itu nunggu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mereka 4 sekawan. Ini saya ceritakan sedikit ya teman-teman ya. Jadi jenazah itu dari awal memang sudah ditungguin oleh 4 ini ya. Karena jenazah tersebut sakitnya memang sangat lama, tapi sering lalai ya. Jadi ketika kalian orang yang sering sakit ya, mungkin kalian melakukan dosa atau gimana, terlalu sering atau gimana, karena dosa itu penggugur, maaf maksudnya itu sakit itu penggugur dosa kita gitu teman-teman. Dan dia itu sakit, sembuh sedikit, tindakannya itu sering durhaka itu teman-teman. Durhaka itu nggak harus ke orang tua, tapi ke suami juga bisa, ke anak juga bisa gitu teman-teman. Dan sembuh sakit lagi, sembuh sakit lagi, sembuh sakit lagi. Itu kalian harus ingat ya, perbaiki akhlak kalian ya, perbaiki iman kalian. Dan gini teman-teman, dia berkata, sesungguhnya setiap manusia yang sakit itu saya selalu berada di sampingnya. Dan setiap orang yang bisa melihat
saya selalu ada ketika orang itu tidur. Seperti itu teman-teman. Jadi banyak orang yang bisa melihat hal semacam ini, dan ketika ada orang yang bisa melihat, maka dia akan datang ketika waktu tidur, ya. Ini adalah segerombolan, ya, sejenis cahaya yang membuat orang itu sakit, ya. Pertama, ketika orang sakit itu malaikat turun, ya, cahaya malaikat turun, dan beliau menarik tenaga dari si orang tersebut. Tujuannya ditarik apa? Untuk merasakan sakitnya. Ya, jadi ketika kalian sakit kan merasa, lemes banget, nggak punya daya, kayak gitu teman-teman. Dan itulah yang menarik dari gerombolan mereka, keempat mereka ini. Yang setelah ditariknya, nikmat orang sakit itu, setelah ditariknya tenaga, ya. Yang kedua, ditariklah indera perasa, ya. Jadi ketika kalian makan kok nggak enak, makan nggak enak, ya, itu sering kali terjadi ketika kalian itu setelah bangun tidur kok jadi nggak enak makannya, gini kan. Itu ketika kalian tidur, indera perasa kalian diambil supaya kalian tidak enak makan, gitu teman-teman. Dan yang ketiga, gerombolan cahaya itu datang, yang satu mengambil cahaya dari si orang yang sakit tersebut. Contohnya, ya, kalian bisa melihat orang yang sakit tentunya pucat kan, pucat, nggak ada cahaya, ya, itu cahayanya sudah diambil, gitu teman-teman. Dan yang keempat turun sebelum dosa itu diangkat, ya. Jadi ketika cahaya itu turun, ya, dan kesembuhan akan mendekatinya, dosanya diangkat, diambillah oleh beliau. Beliau ini aslinya berbentuk cahaya dan dia mewujudkan diri seperti ini, diangkat, ya, dosanya digenggam. Terus mereka kembali ke sisi Allah Subhanahu wa taala untuk memberi laporan ini. Dan ketika itu biasanya kalian itu merasa sakit dan gak enak, kalian berobat, ya, harus berusaha mencari obat. Dan Allah mengizinkan kesembuhan untuk kalian, maka Allah memerintahkan keempat itu untuk kembali, ya. Yang pertama, ya, mereka mengembalikan nafsu makannya. Dan yang kedua, mengembalikan tenaganya. Yang ketiga, mengembalikan cahayanya. Dan dia selalu menunggu perintah dari Allah untuk selanjutnya. Dan ketika dia berkata, ya Allah, kenapa saya selalu dipanggil paling telat, gitu? Kenapa saya tidak diminta untuk mengembalikan seperti mereka? Tidak, saya perintahkan kamu untuk ke lautan, buang dosa-dosanya. Jadi ketika kita sembuh, ya, dosa-dosa kita itu yang paling membuat kita sakit, ya. Contohnya mungkin karena kita terlalu sombong, ria, ya, dosa itu yang diambil untuk dimusnahkan di lautan, gitu teman-teman. Ini tugasnya beliau. Makanya beliau hanya ingin menunjukkan seperti itu, dan beliau mengikuti saya karena saya sedang sakit, gitu teman-teman. Iya, baik. Jadi teman-teman, beliau berpesan, ketika kalian sakit itu memang benar adalah penggugur dosa, tapi jangan kalian buat sakit diri kalian dengan sengaja, ya. Contohnya kayak, saya mau berendam, biar masuk angin, nanti kalau saya sakit dosa saya hilang. Tidak seperti itu teman-teman, ya. Karena sakit yang menentukan itu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Iya. Dan dia berkata, ketika kalian sakit, jangan kalian berpasrah, gitu teman-teman. Kalian itu harus berusaha mencari obatnya, ya. Masalah sembuh atau tidak itu menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena Allah
memang menyukai orang yang berserah diri kepada beliau, tapi harus dengan berusaha gitu teman-teman. Kalau kalian ingin sembuh, ya berobat sambil berserah diri bahwa penyakit kalian ini datangnya dari Allah, ya. Kalian menikmati penyakit kalian dengan cara ikhlas gitu teman-teman. Oh, baik. Iya, baik. Terima kasih. Ya teman-teman, jika kalian memiliki kemampuan khusus ya, ini nggak tahu ya tadi bisa dilihat oleh kamera atau enggak. Tadi saya diberikan cahaya ya masuk ke dalam diri saya agar dia berkata, kamu itu orang baik ya, teruskan perjuanganmu dan berilah pencerahan kepada sahabat-sahabatmu. Dia berkata seperti itu. Dan dia menginginkan kalau saya itu harus sering naik mimbar gitu teman-teman. Kayak mungkin mengisi khotbah gitu teman-teman. Iya, terima kasih. Terima kasih telah mengingatkan segalanya. Ya, saya hanya manusia biasa. Saya hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Semua yang kulakukan itu semata-mata hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, amin. Amin ya rabbal alamin. Iya, Allahu Akbar. Saya kembali ke tempat sana teman-teman, dan saya pun disuruh kamu kembali lagi ke sana ya, gitu. Jenguk beliau, dan kalau bisa saya disuruh mengisi ini kan sebelum orang dibawa ya, kita kan memberikan sebuah arahan ya. Saya disuruh mengisi arahan di sana, dan beliau pun berkata bahwa jenazah itu husnul khotimah ya. Jadi saya untuk menyampaikan karena dosanya itu sudah diangkat semuanya ya. Alhamdulillah sekali, siapa sih yang nggak menginginkan kalau kita itu meninggal dalam kondisi husnul khotimah ya teman-teman ya. Kita pun nggak pernah menginginkan jika meninggal dalam kondisi su'ul khotimah. Ini nauzubillah min dzalik ya teman-teman. Ini pelajaran yang berharga buat kita ya teman-teman. Ketika kita sakit, kita itu lebih baik dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena disitulah nikmat ya. Entah itu sakit pusing atau apa gitu, tapi tanda-tanda dosa yang digugurkan ya teman-teman. Ini tadi dia berkata, satu, kalian kayak lemes ya. Kalau kalian sakit yang lemes, terus makan gak enak, wajahnya pucat, ya itu tandanya kalian sedang digugurkan dosanya. Beda lagi kalau kalian ya kayak sakit, oh ini badanku masuk angin, kerokin gitu ya, sehari sembuh, itu hanya peringatan ya. Biasanya peringatan dari Allah Subhanahu wa taala supaya kalian itu selalu menyembah beliau gitu teman-teman. Karena Allah Subhanahu wa taala itu memberikan peringatan, sekuat-kuatnya tubuhmu itu akulah yang memberikan segalanya gitu teman-teman. Jadi kayak, kemarin saya ini kuat kok, lah nanti juga kuat itu teman-teman. Biasanya kan itu, saya mau hujan-hujanan ataupun ngojek, nggak usah pakai jaket, nggak usah pakai ini, saya kuat kok. Iya, kemarin kalian kuat, tapi sekarang belum tentu gitu teman-teman, karena Allah lah pembeli segalanya gitu teman-teman. Mungkin kemarin ketika
kalian ya misalkan tukang ojek yang nggak pakai jaket atau yang hujan-hujanan nggak pakai jas gitu, kalian itu di dalam hati mungkin kayak sedang mencari nafkah ya, mencari sesuatu untuk keberkahan ya. Contohnya mencari nafkah pun itu keberkahan teman-teman untuk keluarga ya. Kalian itu akan dilindungi oleh Allah, disehatkan. Tapi beda lagi ketika kalian, saya mau ke inilah, ke warung atau ke apa, hujan-hujanan gak apa-apa lah, biasanya juga sehat. Itu kan tujuannya beda teman-teman. Ataupun saya mau pergi main hujan-hujanan gak apa-apa. Nah itu tujuan yang berbeda. Itu tidak mencari nafkah gitu teman-teman. Itu tidak mencari pahala Allah Subhanahu wa taala. Ya jadi bisa saja Allah mencabut perlindungannya, jadi kalian masuk angin gitu teman-teman. Dan juga ketika kalian ya yang sering sia-sia ya, sebenarnya ini sih sudah banyak yang terjadi ya, kayak kalian kok kalau berangkat kerja selalu sehat ya, tapi kalau kalian pergi main sakit ya, kayak masuk angin atau inilah, padahal kalian kerja larut malam ya, pulang malam gitu, kalian kena air hujan, dinginnya embun, kalian sehat. Tapi ketika kalian habis dari, mungkin dari bar atau nonton apa gitu di bioskop, pulang malam pasti sakit. Nah itu karena perlindungan Allah Subhanahu wa taala itu nggak ada untuk hal yang semacam itu. Tapi kalau kalian bekerja mencari nafkah, itu selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala gitu teman-teman. Mungkin sampai di sini kita dapat pencerahan yang luar biasa. Ini mungkin videonya simple ya, tapi pencerahannya itu luar biasa ya, luar biasa ya. Sampai Mister Kini yang sedang flu ya, langsung semringah gitu teman-teman, langsung kayak wah, ternyata beruntung sekali Mister itu diikutin oleh cahaya tersebut ya. Mungkin sampai di sini ya teman-teman, Mister akan kembali ke ziarah, bukan ziarah ya, kembali ke taziah ya teman-teman. Dan Mister itu akan menunggu sampai siang hari, dan Mister insya Allah akan berkata kepada warga-warga di sana ya, dan meyakinkan kalau jenazah tersebut husnul khotimah. Amin amin ya Pak. Mungkin sampai di sini Mister undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi